Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita sekarang ada di pelajaran kedua. Minggu ini kita mau bicara tentang judulnya, kalau di judul adalah hukum Taurat mempersiapkan anugerah. Ada hukum Taurat, ada hukum anugerah atau hukum kasih gitu. Dan kita mau bahas sedikit di akhir pelajaran tentang korelasi dua hukum itu, hukum Taurat dan hukum anugerah, dengan satu kasus Lagi viral. satu kasus yang lagi viral, yaitu artis GA. Udah pada tahu lah ya ini kasusnya. Oke, kita mulai dari doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan mengarahkan supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui pelajaran pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ini dasar pelajaran pagi ini diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Ini bicara tentang kalau di judul yang lain tentang tak ada lagi perhambaan. Jadi ada hukum Taurat dibahas di situ. Misalnya di ayat 1 sampai ayat 3. Tapi ini diibaratkan gitu ya, diibaratkan ini Paulus memang dia mengibaratkan, jadi ada orang yang disebut akil balik gitu. Akil balik itu kan kalau kita sekarang belum puber gitu ya. Nah, di zaman itu akil balik ada beda arti. Di orang Yahudi beda, di orang Yunani beda. Tapi sih intinya yang Paulus mau bilang adalah bahwa akil balik itu berarti orang itu belum siap waktunya gitu. Nanti nyambung ke ayat 4. Setelah genap waktunya. Jadi sebetulnya ini bicara apa sih? Ini bicara kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang harus genap waktunya. Kan kita mungkin berpikir kalau Tuhan mau memberi juru selamat, kenapa enggak waktu keluar dari Taman Eden langsung dikasih juru selamatnya gitu. Ya Allah memang menjanjikan ada juru selamat, dan kita nggak tahu kenapa masanya sampai harus ribuan tahun dilewati. Tapi ini yang Allah bilang bahwa sudah genap waktunya. Jadi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Nah, kita kembali lagi nih, ada di akhir ayat 4 ada bilang soal hukum Taurat. Nanti Bu Vijin mau bilang akan bahas tentang lanjutan apa, seperti apa hukum Taurat dan juga seperti apa anugerah atau hukum kasih itu ya. Ayat 5 kalau dilanjutin, ayat Galatia 4 ayat 5 bilang, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kalau dalam orang-orang yang di dalam hukum Taurat, mereka harus melakukan berbagai tata aturan gitu. Jadi kalau nggak bisa melakukan itu, mereka di luar. Siapa yang bisa melakukan waktu dulu adalah orang Israel, orang Ibrani waktu dulu. Terus mereka masuk dalam tanah perjanjian, dan orang-orang ini yang harus melakukan hukum itu. Artinya adalah orang yang mengikuti hukum yang diperintahkan oleh Tuhan. Di luar itu mereka punya hukum sendiri dan bukan orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, setelah hukum yang ditentukan oleh Tuhan ini genap waktunya, kemudian masuklah dalam hukum anugerah. Di buku mau ada yang tambahin Bu di halaman 1 pendahuluan? Ya, jadi tadi disinggung soal hukum Taurat itu. Sebetulnya kalau di buku pelajaran kita itu dijelaskan perjanjian lama itu dibagi menjadi 3 gitu ya, 3 bagian besar. Beda dengan apa yang mungkin kita pelajari gitu. Kalau kita kan dibagi ada sejarah, terus ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil gitu. Nah, tapi kalau menurut buku pelajaran kita, orang Israel membagi itu menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah Taurat. Taurat itu isinya 5 kitab pertama yang ditulis oleh Musa itu, dari Kejadian sampai Ulangan.
gitu. Lalu yang kedua itu nabi-nabi ya, dan nggak seperti yang bayangan kita gitu. Justru kalau di buku pelajaran kita yang termasuk dalam nabi-nabi itu justru sebagian besar nabi-nabi kecil. Lalu ada Yosua, Hakim-Hakim, dan Samuel, serta beberapa nabi besar. Dan yang terakhir adalah Ketubim atau tulisan-tulisan, yaitu yang ada syair dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat lagi hukum Taurat, kita bisa ingat mungkin dasarnya ke 10 hukum Tuhan itu ya. 10 hukum. Bukan mungkin, memang mengacunya ke 10 hukum Tuhan. Kenapa sih Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel? Tujuannya untuk menjaga orang Israel dari hal-hal yang salah gitu ya. Supaya orang Israel tuh bisa bersikap yang betul gitu, mengambil tindakan-tindakan yang betul. Tapi pada kenyataannya orang Israel menganggap hukum Taurat itu jadi kayak semacam larangan-larangan dari Tuhan, membatasi mereka untuk banyak hal. Bahkan akhirnya mereka menambahkan sendiri beberapa aturan di luar 10 hukum itu yang mereka bikin dan semakin mengikat mereka gitu ya. Kalau kita ingat di kisah hidup Yesus ketika dia berhadapan dengan orang Farisi, itu banyak banget yang dikomplain orang-orang Farisi terhadap Yesus, yaitu mengacu ke tambahan-tambahan di luar 10 hukum itu. Nah, kalau dari dasarnya 10 hukum Tuhan itu kita sudah belajar 4 hukum yang pertama itu kan mengatur hubungan Tuhan dengan manusia. Sedangkan sisanya mulai hukum yang kelima sampai ke 10 itu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Cuman itu mungkin ya karena dimulai dengan kata jangan, jadi orang Israel menganggap itu kayak malah membatasi gitu. Jadi merasa kayak dikekang. Dan tahu sendiri kan manusia dengan natur dosanya itu, semakin ada kata jangan, semakin kepengen mencoba gitu ya. Semakin mikirin untuk hal-hal yang salahnya itu gitu. Nah, kemudian kalau hukum anugerah atau hukum kasih itu kita beralih ke Yesus. Yesus hadir dan dibilang Yesus bukan mau menghilangkan hukum Taurat. Dia justru mau menyempurnakan gitu. Jadi Yesus menjelaskan apa sih, bagaimana sih Allah itu ingin hukum Taurat itu dikerjakan seperti apa gitu. Yaitu dengan melihatnya dari sisi yang bukan membatasi tadi, tapi menambahkan kasih ke dalamnya. Nah, contohnya misalnya kan kalau ingat di zaman Musa itu ada kata-kata yang bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu ya. Makanya dibilang kalau misalkan hukum itu masih berlaku, semua orang pada buta dan ompong gitu kan, karena pembalasannya begitu. Tetapi Yesus menunjukkan hal sebaliknya gitu. Kalau ada yang menampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Maksudnya bukan kita jadi istilahnya menikmati kekerasan gitu ya, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa kamu berbuat jahat sama saya akan tetap berbuat baik sama kamu. Saya tetap mengampuni kamu, saya tetap mengasihi kamu. Jadi kasarnya udah ditampar pipi kanan, tampar pipi kiri pun ya inilah kasih saya gitu, karena saya mengikuti hukum Tuhan gitu. Jadi penekanannya ada penambahan kasih itu. Jadi membuat orang yang sudah berbuat salah, yang merugikan kita itu malu dan mungkin malah jadi kesaksian kan. Kenapa kamu bisa seperti itu? Kenapa kamu nggak membalas? Kenapa kamu melakukan hal yang tetap baik pada saya ketika saya menyakiti kamu gitu. Dari pelajaran kita hari ini. Itu yang membedakan hukum Taurat dengan anugerah itu tadi. Di judul itu ada pernyataan hukum Taurat mempersiapkan hukum anugerah. Persiapannya di mana maksudnya? Kalau yang kami tangkap, jadi hukum Taurat itu dia nggak akan bisa membuat orang jadi melakukan semuanya itu dengan benar-benar. Tapi kalau kita lihat di hukum kasih, setelah orang itu dibebaskan dari dosa, dia bisa punya dua pilihan. Mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan, atau dia melakukan seperti yang dulu lagi. Kembali terikat hukum Taurat berarti.
Kalau melakukan hukum Taurat tuh orang tetap kembali berdosa kok. Makanya dibuat ada korban pagi, korban petang. Karena kita nggak tahu kapan kita berbuat dosa, dan kalaupun kita berbuat dosa pagi, kita harus segera diakui supaya nanti di petang kita nggak perlu mempersembahkan korban lagi. Nah, ini halangan-halangan yang badaniah ini sebetulnya yang sebetulnya mau menyiapkan untuk masuk ke dalam hukum anugerah. Istilahnya menyiapkan sih memang, tapi kalau di lebih ke setuju sih dengan yang itu ya, dengan bahwa ini sudah waktunya gitu. Sudah genap waktunya. Melalui Yesus Kristus ya kita akan terjebak terus dalam hukum Taurat itu ya, berusaha untuk jadi sempurna di saat sebetulnya nggak mungkin gitu. Sehingga kita memang nggak bisa hidup tanpa anugerah itu, tanpa kasih karunia itu. Di belakangan ini kan terus viral gitu, masih terus ramai dibicarain kasus tentang Gisela. A-nya apa? Anastasia. Di teman-teman tahu lah ya tentang dia. Dan dari pernyataannya yang sebelumnya dibilang bahwa bukan itu bukan video saya gitu. Tapi terus dia bilang belakangan ya itu video saya, dan dia ngakuin. Dan orang yang satu lagi, cowoknya yang di video itu juga udah ngaku bahwa mereka melakukan itu. Nah, kita mau lihat kalau dari hukum yang tadi, Alkitab ada 2 hukum di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gimana Alkitab menyikapi itu? Apakah kalau teman-teman lihat juga di IG-nya salah satu atau dua-duanya, mereka bilang soal pengampunan, mereka bilang soal permintaan maaf, dan minta Tuhan mendampingi mereka. Terus Alkitab bilang apa gitu ya? Sebetulnya kalau mengingat di Perjanjian Baru juga waktu itu pernah kejadian Yesus dihadapkan pada kasus ada perempuan yang dianggap berzina itu ya. Itu hukumannya udah jelas, rajam gitu. Dan apalagi kalau udah ada pengakuan seperti ini, kayaknya kalau kita hidup di zaman Perjanjian Lama itu yang masih berpegang pada hukum Taurat, nggak ada itu pengampunan. Yang ada adalah hukuman. Harus mengakui, tapi terus dihukum juga. Iya betul. Jadi, ya karena memang konsepnya kan berusaha menjaga supaya orang-orang Israel itu tidak hidup dalam dosa kan, tetap mewarisi kekudusan Allah gitu. Jadi perbuatan yang seperti ini kan jelas tidak mencerminkan kekudusan ya. Jadi harus disingkirkan dari masyarakat Israel gitu. Sehingga ya ada konsekuensi, yaitu penghukuman itu. Tapi kalau di sisi lain ya, di Perjanjian Baru ketika Yesus menghadapi kasus seperti itu, ada kemurahan hati Allah, ada kasih Allah dalam rupa anugerah itu dan pengampunan. Yang bingung kan apakah permohonan minta ampunnya itu benar-benar didasari dalam hati yang paling dalam gitu. Itu benar nih Tuhan gitu. Itu yang sering kita nggak bicara hanya artis dia doang ya, tapi di kita sendiri juga kan sering kali gitu ya, kita bikin kesalahan terus mohon ampun ditaruh di Facebook gitu misalnya nih. Bener nggak sih itu wujud dari kita memang minta ampun dan pertobatan misalnya gitu. Saya mau kayak Daud nih, Daud aja bikin mazmur pertobatannya gitu. Jadi kita juga bikin status permohonan maaf. Dan tapi apakah itu benar-benar dari dalam gitu? Itu yang ingin Tuhan lihat sebetulnya. Karena lagi-lagi di balik semua
peraturan yang rumit di dalam hukum Taurat, Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang ritualnya, apa yang kelihatan. Bukan berarti terus kita jadi nungguin gitu ya, ini si artis GA nanti gimana tindak tanduknya. Biar itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Pertobatan dia yang dimulai dengan pengakuan ini, itu akan menjadi urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita belajar memperingatkan diri kita sendiri gitu. Ketika kita mengakui sesuatu, ya misalnya gitu ya tadi di depan umumnya, sekarang kan mungkin sosmed gitu, atau status yang lain lah gitu. Tapi apakah di dalam hati kita juga ada pertobatan ketika kita melakukan itu? Jangan-jangan masih denial lagi. Nah, ini melibatkan follower. Tapi kan balik lagi ya, ya kita bukan berarti terus jadi karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, jadi hari ini berdosa kita minta ampun, besok karena kita manusia yang lemah kita berdosa lagi kita minta ampun. Nggak meremehkan juga kasih karunia Tuhan sih gitu. Ada balik lagi kan seperti yang tadi di balik hukum Taurat itu pun Allah melihat hati, bukan melihat ritual. Jadi sekalipun mungkin orang Israel tuh mempersembahkan korban pagi sore itu, ternyata Tuhan nggak berkenan juga karena hatinya nggak sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Ada ayat yang bilang begitu kan, memberi persembahan tapi hatimu jauh gitu. Jadi Tuhan tetap melihat proses pertobatan kita jauh di dalam, bukan apa yang kita lakukan di luar. Cukup kali. Dan ini mengingatkan juga sih itu, terutama untuk para pemudi ini gitu, kalau nanti atau sekarang sedang menjalin hubungan, be wise gitu ya. Jangan melakukan, jangan merekam, jangan menyimpan hal-hal yang bisa merugikan. Karena kalau kita lihat, kayaknya bukan masalah hukum di Indonesia doang sih, tapi stigma yang ada di masyarakat tuh kalau kejadiannya seperti ini, seperti si artis ini, tetap kesannya tuh perempuan yang akan diekspos terlebih dahulu, perempuan yang akan jatuh lebih dulu gitu, sedangkan pria-pria kadang nggak terekspos gitu ya. Jadi saya sih mengingatkan teman-teman gitu, berawas-awas gitu, punya hikmat. Pasti kalau kita jalan bersama Tuhan, Tuhan juga kasih kita peringatan-peringatan itu, jangan diabaikan. Cowok-cowok hati-hati terhadap mantan. Ampun lah, demi mantan dari Jepang ke Indonesia. Ya itu juga harus diselesaikan ya, itu. Selesaikan di hadapan Tuhan. Maksudnya jangan diselesaikan berdua, nanti makin kacau. Betul. Dan kalau teman-teman mendoakan diri sendiri untuk kasus itu, jangan lupa doain mereka juga. Mereka walau gimana pun mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mereka perlu dukungan doa juga. Terlepas dari itu ya, terlepas dari sampai di mana dan mereka akan melakukan apa gitu. Sebenar-benar kayak gitu-gitu kita nggak perlu detail, nggak perlu ikutan menghakimi. Kita ikut mendoakan aja. Dan supaya Paulus bilang juga doakan orang lain, tapi juga jaga diri kita sendiri supaya kita jangan sampai orang lain diterima terus kita ditolak gitu. Kata Paulus. Oke. Cukup ya. Terima kasih untuk kesetiaan mengikuti kelas-kelas minggu, walaupun melalui video-video seperti ini. Baik lagi kita sih sebenarnya rindu ada respons dari teman-teman gitu, karena masukan buat kita dan juga tantangan buat kita untuk belajar lagi firman Tuhan, untuk mengajarkan yang bisa dimengerti oleh teman-teman gitu, bukan cuma sekedar teori dari buku pelajaran gitu ya, tapi memang sesuatu yang bisa dimengerti oleh kita semua gitu. Oke. Ya, Ibu berdoa. Baik, mari kita akhiri pelajaran pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh kembali bersama-sama hadir di kelas-kelas minggu online. Kami percayakan Tuhan pelajaran yang sudah kami bahas pagi ini, supaya ini boleh menjadi
bukan hanya pengetahuan bagi kami, tetapi juga hal yang boleh mendewasakan kerohanian kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami belajar untuk menghargai kasih karunia ini secara sungguh-sungguh. Kami tidak menggunakan kesempatan ini untuk mempermainkan anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah keselamatan ini diberikan kepada kami, sekalipun cuma-cuma tapi ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kami berdoa untuk murid-murid kami Tuhan yang mengikuti pelajaran ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua dalam semua pergumulan di kehidupan sehari-hari, di dalam studi, pekerjaan, kehidupan pribadi. Ada pergumulan-pergumulan yang kami tidak mengerti, tapi kami percaya Tuhan melihat apa yang mereka sedang jalani saat ini, dan Tuhan yang akan menjadi jalan keluar, menjadi penolong dan penghibur serta kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami akhiri pelajaran pagi hari ini dan pertemukan kami lagi di pelajaran yang depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Oh iya, terus kalau ada ini usul ide gitu ya. Ini kami tuh bikin tagline kayak apa gitu, sesuatu yang begitu jreng tuh langsung sekolah minggu gitu atau apalah gitu ya, boleh lah kasih tahu ini. Kita nggak bakat YouTuber banget. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati.